Kali ini kita lagi mengunjungi pertambakan di daerah Pipa Pertamina, daerah Salembaran, Tangerang, Banten. Nah, di sini kita mau cari tahu nih perkembangan pertambakan yang dilakukan nelayan di pinggir laut, dan yang ternyata mereka punya rahasia-rahasia untuk membuat pertambakan mereka di tambak mereka itu beranak pinak dengan banyak. Mau tahu cerita lanjutannya? Ikutin saya. Bapak Diki itu selaku apa di sini, Pak? Saya selaku koordinator dari tambak-tambak ini. Jadi semua pengelolaan ya kemungkinan saya yang tangani. Bapak yang tangani sendiri? Iya, enggak sendiri. Kita juga ada asisten juga gitu, enggak semuanya. Cuman untuk manajemennya saya yang mengcover semua. Untuk apa? Pengadaan tambak di daerah itu, dari daerah ini sendiri, Bapak tuh dapat inspirasi dari mana sih, Pak? Banyak sih. Kita juga sekarang ini kan dari Karang Taruna di sini gitu, kita berdayakan juga gitu. Jadi agar nggak cuma Bapak aja, nggak tapi cuma saya, anak muda di daerah sini. Semua yang ada di sini kita berdayakan. Jadi semua berperan aktif gitu, tidak ada yang pasif gitu. Semua jadi bisa menghasilkan. Jadi mempunyai daya jual dari kampung kita sendiri gitu. Jadi tuan rumah di negeri sendiri kasarannya gitu. Jadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya, nah, untuk pekerjaannya. Kan, tapi Pak, biasanya kan nih yang saya tahu produk-produk bagus seperti misalnya tambak ini menghasilkan ikan-ikan bagus. Nah, ikan-ikan bagus itu sendiri diekspor, Pak. Nah, kita sendiri mengkonsumsi ikan yang kurang bagus. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Nah, itulah memang sih kelihatannya terlalu klasik gitu ya, memang dari mana gitu. Tapi untuk kita juga kan ada pengelolaannya. Sekarang kita udah ada namanya koperasi gitu. Koperasi itu jadi segala hasil tambak itu kita masuk ke koperasi. Dari koperasi itu kita berdayakan lagi, kita sosialisasikan lagi ke kampung-kampung, ke posyandu-posyandu terdekat, agar setiap balita itu mempunyai gizi-gizi yang baik gitu. Salah satunya gitu dari hasil tambak kita juga gitu. Tapi Pak, untuk penjualan di domestik dan internasional itu lebih menguntungkan dan lebih menggiurkan untuk dunia internasional, bukan? Memang betul. Kita juga nggak menutup kemungkinan, kita juga tidak munafik untuk menjual ke ekspor ya. Tapi dari daerah kita sendiri, dari kampung kita sendiri, kita juga punya moto sendiri. Kita mensejahterakan dan mensehatkan negeri kita sendiri gitu. Oke, memang di luar sana untuk daya jualnya memang lebih tinggi, lebih besar. Tapi kalau kita melihat dari kampung kita sendiri ada yang kelaparan, ada yang kekurangan gizi, apakah kita harus bertutup mata? Kan kayaknya tidak mungkin juga. Makanya kita juga berperan aktif di sini, yaitu Karang Taruna, tokoh masyarakat. Kita libatkan semua di sini agar kampung kita juga lebih sejahtera itu. Ada kisah-kisah menarik nggak, Pak? Atau perjuangan apa aja sih waktu pertama kali Bapak mendirikan tambak ini, membuka lahan untuk membuat tambak? Terus bagaimana cara Bapak memotivasi warga-warga daerah sini untuk yuk kita gotong royong, bukan gotong royong sih. Gimana kalau misalnya kita ngadain usaha yang bisa mensejahterakan, bisa menghasilkan, dan bisa mencukupi gizi kita? Memang pada awalnya kita juga agak kesulitan untuk memberikan kepercayaan kepada warga sekitar, karena yang warga sekitar notabene itu sebagai petani, terus nelayan, memang mereka berpikirnya hanya menguntungkan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain memang agak jarang gitu. Jadi saya selaku dari koordinator awalnya dulu saya bukan koordinator, jadi hanya ingin mengaspirasikan bahwa keinginan saya bahwa kampung kita ini sejahtera gitu, tidak kekurangan gizi atau apa, dengan cara yaitu kita dirikan tambak-tambak di sini agar semua sejahtera. Kita untuk sasaran utama pertama itu ke tokoh masyarakat setempat.
karena tokoh masyarakat itu notabene mereka lebih dipandang oleh masyarakat di sekitar sini gitu. Akhirnya kita dekati dulu tokoh masyarakatnya, baru kita rangkul masyarakatnya untuk bekerja sama dan membangun bersama-sama gitu. Lihat-lihat Boleh dari ikan yang mancing. kita sekalian melihat-lihat hasil dari budidaya kita sendiri. Mari. Ya dari tambak ini kita hasilkan kita agar supaya bermanfaat gitu. Jadi segala sesuatu tambak ini kita bisa dikategorikan, dikomersilkan bisa untuk hiburan dan untuk hiburan, rekreasi kita adakan di sini. Ya salah satunya juga untuk mendukung juga dari mata pencarian warga juga dari sini ya, untuk berjualan sekalian berjualan gitu. Ya, jualan kresek apalah gitu. Bisa kita tapi Pak, bukannya semakin banyak apa ya? Turis ya, wisatawan yang datang ke sini, bukankah bisa kita lihat sampah-sampah di sini? Lingkungan kan menjadi kotor, Pak. Bagaimana cara Bapak mensiasati lingkungan yang sudah tercemar ini? Itulah masalah dari kita sendiri ya, tergantung dari personalnya masing-masing. Setiap orang juga pasti ya harus ada kesadaran sih untuk membuang sampah jangan sembarangan. Makanya ya kita kampanyekan juga dari poster-poster, pamflet-pamflet, ada tulisan-tulisan di dalam buang sampah sembarangan, jagailah lingkungan kita sendiri gitu. Jadi mungkin dengan cara itu mereka agak sedikit tersentuh gitu untuk agak tidak sedikit aja ya Pak ya, tidak banyak-banyak ya kita usahakan kan, tapi kalau namanya untuk kita memaksakan ke orang lain kan juga tidak bisa juga. Jadi kalau kita paksa jangan buang sampah sembarangan, kalau apa nggak dibikin aja Pak ya papan tulisan buang sampah didenda kayak pemerintah DKI aja Pak. Oke, ya kalau itu bisa, cuman kan kita kan menarik minat wisatawan untuk datang kemari. Kalau misalnya kita terlalu otoriter itu namanya, kalau seperti itu wisatawan jarang ada yang kesini gitu. Nanti tempat kita sepi lagi gitu. Nah di belakang saya ini nih ada apa ini saung. Ya. Saung ini nih dijadiin penginapan, peristirahatan gratis atau apa ini? Oh ini kita dirikan untuk peristirahatan gratis cuma-cuma. Iya cuma-cuma untuk sebagai ya untuk memuaskan kepuasan dari para wisatawan. Ini pelayanan ya? Iya, pelayanan salah satu dari sini. pelayanan dari sini. Ada juga tempat-tempat makanan agar tidak ya untuk memenuhi lah. Oh, bisa jadi. Jadi kalau misalnya saya kesini bawa keluarga saya, gratis. Silahkan. Bilang saja nama saya. Oh, sebut nama Bapak Iya, juga. sebut Nanti saja. apa yang terjadi? Ya, ada asap keluar.